Media, Media Digital Al-Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang saleh dan salehah? Semoga masih tetap semangat ya belajarnya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang pengurangan bilangan bulat. Ada dua metode yang akan Ustazah jelaskan di sini. Metode yang pertama menggunakan garis bilangan. Masih ingat dalam garis bilangan positif artinya maju, negatif artinya mundur, penjumlahan artinya lanjut, pengurangan balik arah. Karena di sini kita sedang bahas pengurangan, maka yang dipakai adalah positif, negatif, dan pengurangan. Untuk lebih mudah memahaminya, di sini Ustazah berikan gambaran mobil yang akan maju, yang akan mundur, dan balik arah. Nomor 1, kita coba bahas positif 6 dikurang positif 4. Positif artinya maju, berarti kita anggap mobilnya maju sebanyak 6 langkah. Berarti di mana berhentinya kalau maju? Ke kanan di sini ya. Positif 6. Kemudian dikurang. Dikurang artinya balik arah. Semula mobilnya sampai di sini. Kemudian dia balik arah. Balik arah sebanyak berapa langkah? Sebanyak 4 langkah. Berarti kita lihat 4 langkah maju dari balik arah. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini berhentinya. Maka positif 6 dikurang 4 hasilnya positif 2. Selanjutnya nomor 2. Positif 3 dikurang positif 5. Positif 3 kita lihat berarti mobilnya maju sebanyak 3 langkah. Kita lihat 1, 2, 3. Berarti mobilnya berhenti di sini. Kemudian dikurang positif 5. Dikurang artinya balik arah. Mobilnya balik arah sebanyak 5 langkah. Kita hitung dari 3. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mobil itu berhenti di negatif 2. Berarti hasilnya negatif 2. Selanjutnya yang nomor 3. Positif 2 dikurang negatif 6. Kita mulai dari 0 mobilnya. Maju sebanyak 2 langkah. Mobilnya berhenti di sini. Kemudian dikurang. Dikurang artinya balik arah. Mobilnya telah balik arah, tapi setelah balik arah perintahnya adalah mundur. Mundur sejauh 6 langkah. Ini kan sudah balik arah, mundur. Kita lihat mobilnya mundur ke sana sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di angka 8. Berarti positif 2 dikurang negatif 6 hasilnya 8. Kita coba lagi model yang sama seperti ini. Negatif 3 dikurang negatif 8. Ingat, posisi mobil 0 dulu, kemudian negatif 3. Negatif artinya mundur. Mundur sejauh 3 langkah. Berarti mobil terakhir mundur berhenti di sini. Setelah berhenti di sini, dikurang. Dikurang artinya balik arah. Mobilnya balik arah. Setelah balik arah, negatif 8. Negatif artinya mundur. Mundurnya berapa langkah? 8 langkah. Kita hitung dari negatif 3, 8 langkah mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari negatif 3 posisinya mundur di sini.
Ternyata negatif 3 dikurang negatif 8 hasilnya 5. Nah, kalau kita perhatikan garis bilangan ini sebetulnya mirip sekali dengan penjumlahan. Coba kita lihat penjumlahan bilangan bulat ya, maksudnya misalkan di sini positif 6 dikurang 4 sama dengan 2. Ingat kalau dalam penjumlahan pertama kita lihat pergerakannya dari 0 menuju 6, berarti positif 6. Kemudian ke belakang, kalau diubah penjumlahan menjadi ditambah mundur ya. Mundur berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Berarti kalau mundur negatif 4. Nah, berarti 6 dikurang 4, hasilnya 2, sama dengan positif 6 ditambah negatif 4. Hasilnya 2 juga. Kemudian yang ini, 3 dikurang 5. Kita lihat pergerakannya 0 menuju 3, berarti kita tulis 3. Kemudian langkahnya mundur. Kita lihat ditambah mundur berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mundur sebanyak 5 langkah, berarti negatif. Ternyata 3 dikurang 5 sama dengan negatif 2. Hasilnya akan sama dengan penjumlahan 3 ditambah negatif 5. Selanjutnya 2 dikurang negatif 6. Kalau kita ubah ke penjumlahan, perhatikan 0 menuju 2. Berarti kita tulis 2. Kemudian dari 2 terlihat maju. Maju sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 ditambah 6 sama dengan 8. Satu lagi yang nomor 4, negatif 3. Kita lihat pergerakannya 0 menuju 3. Berarti negatif 3. Kemudian langkahnya seolah-olah maju. Maju sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau maju kan ditambah ya, ditambah 8. Hasilnya sama dengan positif 5. Nah, cara ini akan memudahkan kita mengerjakan bilangan bulat. Perhatikan nomor 3 dan nomor 4. Di sini ada soal 2 dikurang negatif 6. Hasilnya sama dengan 8. Ternyata dapat diubah ke dalam penjumlahan. Di sini ada pengurangan dan tanda negatif bisa diubah menjadi penjumlahan. Kemudian yang nomor 4 juga sama. Negatif 3 dikurang negatif 8. Di sini ada pengurangan dan tanda negatif ternyata bisa diubah menjadi bentuk positif sehingga lebih mudah untuk mengerjakannya. Baik, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Simak video berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ustazah akan menjelaskan pengurangan bilangan bulat menggunakan metode pemisahan tanda positif dan negatif. Di sini ada 6 contoh soal pengurangan. Perhatikan nomor 1, 24 dikurang 13. Kita pisahkan tandanya. 24 positif dengan 13 negatif. Positif lebih banyak, berarti hasilnya positif. 24 dikurang 13, hasilnya positif 11. Selanjutnya nomor 2, 15 kurang 27. Kita pisahkan dulu. 15 positif dan 27 negatif. Negatifnya lebih banyak, berarti hasilnya negatif. 27 dikurang 15, hasilnya negatif 12. Untuk soal nomor 3, 4, dan 6, di sini ada tanda pengurangan dan negatif yang berdekatan. Soalnya, sebelum kita pisahkan, dapat kita ubah menjadi negatif 36
pengurangan dengan negatif bisa berubah menjadi positif. Ditambah 21. Setelah ini baru kita pisahkan tandanya. 36 negatif dan 21 positif. Negatifnya lebih banyak, berarti hasilnya negatif. 36 dikurang 21. Hasilnya negatif 15. Selanjutnya, sama seperti nomor 3, ada pengurangan dan tanda negatif yang berdekatan. Soalnya boleh kita ubah menjadi negatif 23 ditambah 45. 23 negatif, 45 positif. Positifnya lebih banyak, berarti hasilnya positif. 45 dikurang 23. Hasilnya positif 22. Selanjutnya ada negatif 17, kemudian 13-nya juga negatif. Ada penambahan bilangan negatif, berarti hasilnya negatif. Negatif 17 ditambah negatif 13. Hasilnya negatif 30. Nomor 6, ada tanda yang berdekatan, kita ubah terlebih dahulu menjadi 38 ditambah 16. 38 positif, 16 juga positif. Ada penambahan bilangan positif. Hasilnya positif 54. Nah, telah kita simak tadi video tentang pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Di sana tadi dijelaskan pengurangan bilangan bulat menggunakan cara pemisahan tanda. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Atau penasaran? Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita coba latihan soal. Nah, sekian dulu ya penjelasan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.